Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan membahas masalah mari belajar Al-Quran surat At-Tin. Makna surat At-Tin. Surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat yang turun di Mekah atau sering disebut juga dengan surat Makkiyah. Marilah sama-sama kita membaca surat At-Tin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun wa turi zini wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilu solihati falahum ajruhum khairu mamnun. Fama yaku kazibuka ba'du biddin alaizallahu bi'ahkamil hakim. Sadaqallahul azim. Itu tadi bunyi surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Sekarang kita akan membahas masalah kandungan surat At-Tin. Ayat pertama dan kedua menyatakan sumpah Allah Subhanahu wa taala atas nama At-Tin, Az-Zaitun dan At-Turizinin. Menurut sebagian ahli tafsir, Tin ialah tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam, yaitu kota Damaskus yang banyak ditumbuhi pohon tin dan ara. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya. Sedangkan zaitun adalah Baitul Maqdis, tempat suci kedua umat Islam yang berlokasi di Yerusalem atau Palestina, yang ditumbuhi pohon zaitun. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Adapun At-Turizinin artinya Bukit Sinai, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama kota Mekah, yaitu daerah yang penuh berkah dan di dalamnya terdapat Baitullah atau Ka'bah. Sedangkan kandungan ayat keempat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk dengan bentuk paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain. Bentuk yang dimaksud bukan hanya bentuk fisik, melainkan juga sempurna dalam segala potensinya. Manusia tidak hanya diberi akal untuk berpikir, tetapi juga diberi potensi nafsu, sehingga manusia mampu berkreasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi Allah Subhanahu wa taala, manusia sempurna adalah manusia yang menggunakan seluruh potensinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat kelima dan keenam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menerangkan sebagian manusia yang menyimpang dan tidak menggunakan potensinya untuk beribadah yang akan ditempatkan di dalam neraka. Sebagian lagi, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka senantiasa mendapatkan pahala yang tidak terputus sampai meninggal dan menjadi ahli surga. Kandungan ayat ke-7 dan ke-8 menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak beriman atau tidak mau beramal soleh adalah orang-orang yang mendustakan Allah.
Subhanahu wa ta'ala dan akan mendapat balasan kelak di akhirat. Padahal mereka sesungguhnya mengetahui akan mati dan menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hakim yang paling adil. Dari penjelasan kandungan surat At-Tin di atas bisa disimpulkan berbagai poin. Yang pertama, surat At-Tin terdapat dalam urutan ke-95 dalam Al-Quran. Surat At-Tin ini terdiri atas 8 ayat, diturunkan di Mekah dan dikenal dengan surat Makkiyah. Poin yang kedua, manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala paling baik bentuk rohaninya dan jasmaninya. Poin ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menempatkan manusia ke tempat yang paling hina, yaitu neraka bagi orang-orang yang tidak mau beriman dan beramal soleh. Poin keempat, bagi orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak putus. Poin selanjutnya, kepastiannya adanya hari pembalasan, sehingga kita wajib imani. Dan yang poin terakhir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hakim yang paling adil dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Itulah penjelasan tentang surat At-Tin. Sebelumnya mari kita tepuk Al-Fatihah. Tepuk Al-Fatihah. Surat pertama Al-Fatihah. Artinya pembukaan. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Ibu akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan lafaz wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.